Selamat siang Mbak Priska. Selamat siang. Selamat datang, kita bertemu pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Priska Tampo Bolon. Saya dicalonkan dari unit Mulyono dan beberapa unit yang lain. Saya dicalonkan sebagai pengurus di Mekarsai. Terima kasih. Apa sih visi dan misi kedepannya Mbak Priska terkait dengan dicalonkannya sebagai calon pengurus? Ketika saya dicalonkan dari unit Mulyono, saya mempunyai visi dan misi untuk Mekarsai ke depannya. Untuk visinya, saya ingin mewujudkan koperasi yang mandiri dan berkelanjutan, yang sekiranya mempunyai manfaat yang optimal untuk kesejahteraan para anggota. Untuk misinya saya ada 2 poin. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pelayanan yang optimal dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Untuk yang kedua, mewujudkan kolaborasi yang kuat antar anggota dan menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan koperasi Mekarsai. Nah, mungkin ada terobosan yang mungkin Mbak Priska bisa sampaikan, kira-kira apa nanti terobosan yang Mbak Priska ancang-ancangkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota Mekarsai? Oke, baik Pak. Tujuan utama koperasi itu mensejahterakan anggotanya. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk kesejahteraan anggota ya Pak ya. Tapi menurut saya dan yang akan saya lakukan ke depannya itu mengedukasi para anggota untuk disiplin dalam menabung. Sebisa mungkin dari hasil gajinya dia tuh disisihkan dan wajib disisihkan setiap bulannya untuk menabung. Yang kedua itu memberikan pinjaman lunak kepada anggota-anggota yang sekiranya ingin membuka suatu usaha yang kedepannya bisa menghasilkan passive income untuk dirinya sendiri. Yang ketiga itu memberikan pelatihan atau seminar-seminar yang berhubungan dengan kewirausahaan, sehingga anggota-anggota yang ingin membuka usaha mempunyai ilmu supaya usaha yang kelak akan dijalankannya itu dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal untuk anggota itu sendiri. Terkait dengan aset yang menjadi sudah diambil alih oleh Mekarsai karena anggota tidak mampu untuk membayar dari pinjamannya. Mungkin ada terobosan, kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa mempercepat penjualan dari aset-aset tersebut? Mungkin itu aja. Oke, untuk anggunan yang ditarik oleh Mekarsai ya? Betul, ya. Menurut saya adanya itu ketidaksanggupan membayar itu di awal loh Pak. Mungkin ketika ada ketika meminjam, ketika ditanya, anggota mungkin menutupi kemampuan dia untuk membayar. Jadi ketika kredit ini berjalan, di tengah jalan dia tidak mampu untuk membayar. Maka solusi yang pertama sih menurut saya Pak, itu ditawarkan kembali kepada pemilik tanah itu. Karena kan prinsip koperasi itu mensejahterakan anggota. Jadi tidak mungkin, sebisa mungkin tanah itu atau aset-aset itu tidak diambil alih, sebisa mungkin bisa kembali kepada pemilik semula. Ya mungkin dengan cara memberikan penjadwalan kredit ulang. Jadi pemilik pertama itu bisa menebus kembali tanahnya dengan cara menyicil Pak. Ketika kepada pemilik awalnya setelah ditawarkan kembali tapi tidak mampu, bisa jadi dipromosikan kepada anggota yang lain Pak. Anggota yang lain, siapa tahu kan dari banyak anggota ada yang tertarik, ada yang berminat. Dan ketika anggota itu ada yang berminat, namun misalkan nih uang yang dia punya tidak cukup Pak, Mekarsai boleh memberikan kredit kembali sisa dari uang yang dia tidak punya, kekurangan uang yang dia punya itu sebisa mungkin dari Mekarsai boleh dicicil, dalam arti kekurangan dari uang yang dia punya, begitu Pak. Nah, kalau memang dari anggota tidak ada yang mau atau tidak ada yang berminat untuk membeli, boleh dipromosikan atau diiklankan kepada umum Pak. Jadi bebas, mau anggota mau orang luar di luar anggota boleh untuk membeli.
begitu, tentunya dengan meninjau harga ya Pak. Jadi disesuaikan bagaimana caranya supaya anggota maupun orang luar yang tertarik dengan aset-aset itu sebisa mungkin mampu untuk membelinya, tapi tidak juga merugikan Mekarsai. Terkait dengan kaderisasi kepengurusan di Mekarsai, kira-kira menurut Mbak Priska mungkin bisa memberikan pandangan ataupun sedikit ya gambaran dengan usia seperti itu, menurut Mbak Priska bagaimana, ataukah mungkin ada pandangan lain terkait dengan kaderisasi kepengurusan di Mekarsai yang mungkin bisa memberi penjelasan? Oke, ini maksudnya batas usia ya Pak? Iya, ya? betul. Batas usia untuk calon yang dicalonkan pengurus dan pengawas. Ya. Oke. Iya. Menurut orang sekarang ya Pak ya, kalau usia itu kan hanya angka sih Pak ya. Betul. Yang terpenting itu dia kemampuannya, komitmennya, integritasnya dalam bekerja, begitu ya Pak ya. Tapi saya lebih setuju sih ketika ada batasan usia untuk pencalonan suatu pengurus atau pengawas, begitu ya Pak ya. Jadi di mana ketika ada batasan usia itu regenerasi penerus berikutnya akan ada. Ada kesempatan yang lain. Jadi ketika dia dibatasin umur, yang muda ini pun bisa untuk ikut serta ke pengurusan berikutnya ya Pak ya. Dan menurut saya idealnya itu batasnya itu 60 tahun lah Pak. Jadi ketika calon ini terpilih, masa jabatannya 3 tahun tuh Pak. Jadi 3 tahun ke depan dia selesai, sudah tidak bisa mencalonkan lagi, begitu ya Pak ya. Jadi akan bisa diganti dengan kader-kader yang muda. Dan untuk Mekarsai sendiri kan ya Pak ya, itu jangkauannya sangat luas. Ada sampai di tulang bawang ya Pak ya, jauh-jauh begitu. Itu juga usia sih menurut saya tergantung juga ya Pak ya. Ketika usia yang sudah tua-tua ini harus dibawa jauh-jauh begitu ya kan ya. Kondisi fisik lah Pak. Jadi bisa jadi dia ya encok gitu ya Pak ya. Jadi kalau yang muda kan ya Pak ya, dia lebih energik. Yang penting sebelum masa jabatan dia berakhir, yang muda ini dikader dulu, diajarin dulu, jadi mereka mengerti apa yang harus dilakukan untuk memajukan koperasi kita ini Pak. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Oke, Pak. Terima kasih Pak.